Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Masalah bisa membuat kita hancur, atau masalah bisa membuat kita tambah kuat. Pilihan di tangan kita. Yang menentukan kita hancur atau tambah kuat itu apa? Tahu Bapak Ibu? Respon kita. Waktu kita memilih untuk pahit, hancur. Waktu kita memilih untuk kecewa sama Tuhan, wis pasti habis wis. Tetap pilih gandol sama Tuhan. Percaya sama Tuhan Bapak Ibu. Saya ini ya ada satu kisah di Alkitab ini ya. Dulu yang membuat saya itu tidak terima gitu loh Bapak Ibu. Ini kisah apa ini? Saya tanya dan tanya, tidak ada jawabannya. Jadi tahu Bapak Ibu, ini kisah gini ya. Ada satu orang gila, selalu hidupnya itu di kuburan, dan terus didatangi Tuhan Yesus. Sama Tuhan Yesus disembuhkan. Ternyata orang gila ini bukan cuma gila, tapi kerasukan setan. Dan setannya bukan sedikit, tapi banyak, sampai disebut dengan legion. Sama Tuhan Yesus disembuhkan. Setannya diusir ke babi. Tahu jumlah babi yang mati berapa? 2000. Tahu semua kan ya? Yang menjadi pertanyaan saya, yang membuat saya tidak terima begini, bagaimana nasib si pemilik babi? Orang punya babi 2000 itu tidak main-main loh Bapak Ibu. Karena saya tahu harga babi. Saya ini suka makan babi, makanya saya tahu harga babi. Babi yang kecil itu 500.000 sampai 700.000. Lek mateng 1 kilo 600.000. Iya. Ya betul ya kau ya, cocok ini. Udah seneng nih makan babi. Kalau 2000 babi dalam keadaan hidup itu kira-kira saya hitung minimal 5 miliar. Mungkin lebih. Bisa bayangin Bapak Ibu? Orang dalam waktu sekejap kehilangan babi 2000 hanya untuk menyelamatkan satu orang. Saya percaya itu bukan saudaranya loh. Kalau saudaranya mungkin dibawa pulang ya. Ini hidup di pekuburan. Gak terima saya dengan cerita ini. Ini bukan ilustrasi loh. Betul-betul Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Jadi betul-betul terjadi. Saya percaya Tuhan yang saya sembah ini Tuhan yang memberi, bukan yang mengambil. Saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan El Shaddai, memberi selalu dengan berlimpah-limpah, menjawab doa kita lebih dari yang kita pikirkan. Lah kok ngambil babi ini wong? Nggak terima loh ini saya. Loh yo korek Tuhan rek. Kaliru tak baca berkali-kali tetap sama 2000. Saya tanya sama orang-orang gereja itu, Pak Chandra, Pak Yono, tak takoi kabeh. Yo Pak, jawabannya tidak ada yang memuaskan saya. Mereka tuh jamnya melintang-melintir. Uyuh, iblis jahat. Loh ya betul jahat. Pertanyaan saya, bagaimana nasib si pemilik babi? Kehilangan babi 2000 rek. Ada yang bilang, selamatkan jiwa apa? Save. Pokoknya satu nyawa itu tidak ternilai. Save the lost at any cost. Ya, itu ya. Save the lost at any cost. Saya masih nggak terima Bapak Ibu. Ya sudah, wis tak pikir ini wis iki saya mau menolak Tuhan yo gak berani ya. Wis percaya sama Tuhan Yesus, tapi kisah ini membuat saya geram dulu. Saya pikir wes ini ceritanya sisi gelapnya Tuhan wes, tak pikir gitu ya. Batman, ono sisi gelap, sisi api. Di sisi gelapnya Tuhan juga ngambil babi 2000. Tahu Bapak Ibu? Lama nggak dijawab. Kira-kira berapa bulan ya? 7-8 bulan itu. Baru ada jawaban. Jawaban yang dari Tuhan selalu membuat kita puas. Jawaban dari Tuhan Roh Kudus yang memuaskan saya. Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Tuhan cuma bilang gini, tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi? Saya jawab, ya Tuhan. Berarti apa? Seluruh isi bumi ini milik siapa? Ya Tuhan. Berarti babi ini punya siapa? Ya Tuhan. Langsung padam pikirannya, pleng. Jadi gini Bapak Ibu, kisah ini
ternyata bukan cerita tentang orang kehilangan harta untuk menyelamatkan satu jiwa. Cerita ini menceritakan tentang orang yang salah respon terhadap kehilangan. Responnya salah, Bapak Ibu. Si pemilik babi tahu itu babi ini mati gara-gara Tuhan. Tahu apa yang terjadi? Diusir. Coba bayangkan, kalau pemilik babi minta ganti rugi sama Tuhan, dikasih enggak? Saya percaya dikasih. Bukan cuma 2.000, mungkin 4.000 dikasih. Karena janji Tuhan, apapun yang terhilang pasti digantikan berkali-kali lipat. Jawaban ini melegakan saya. Bukan orang kehilangan babi untuk menyelamatkan satu orang, tapi ini menceritakan kepada kita supaya kita belajar. Jangan salah respon terhadap kehilangan. Waktu Bapak Ibu mengalami hal sulit, waktu Bapak Ibu mengalami kehilangan, percayalah Tuhan pasti ganti. Amin. Gandol terus sama Tuhan. Yes. Jangan pahit sama Tuhan sampai ngusir Tuhan. Di kitab Mazmur bilang apa? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolonganku? Ternyata pertolonganku datang dari Tuhan mencipta langit dan bumi. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Ingat, Tuhan dekat dengan orang yang remuk hati. Amin. Dan Tuhan pasti menyelamatkan setiap kita orang percaya. Amin. Jadi gini, saya ini bersyukur sekali. Bersyukur sekali saya ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Sekalipun saya mengalami masalah yang berat. Saya bersyukur saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan sekalipun saya berhadapan dengan masalah persoalan yang sulit, Bapak Ibu. Dan saya juga bersyukur karena saya mengambil keputusan untuk tetap melayani sekalipun saya ini dalam keadaan stres, dalam keadaan tertekan, pikiran kalang kabut. Memang benar, saya pernah ini beberapa waktu yang lalu hampir menyerah. Saya pernah memutuskan untuk menyerah karena terlalu berat masalah yang harus saya hadapi. Tapi yang ajaib, Bapak Ibu, setiap kali saya mau menyerah, selalu ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk menyemangati saya. Selalu ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk menguatkan saya, mendoakan saya, ngajak nyembah bersama di rumah. Mereka itu mengingatkan saya siapa saya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Betul, saya ini tahu firman, Bapak Ibu. Tapi kalau saya diperhadapkan dengan masalah yang sulit ya, kadang-kadang saya lupa akan firman. Kadang-kadang saya lupa jadi diri saya itu, identitas saya di dalam Tuhan itu saya lali, gitu loh. Ditagih orang, dipisu-pisui orang, sumpah Bapak Ibu. Tapi tetap Tuhan tidak pernah menyerah dengan saya. Tuhan selalu kirim orang-orang untuk mengingatkan saya siapa saya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Salah satunya Bu Gembala di Tumpang. Paling sering saya itu diundang ke sana untuk bicara. Saya bilang sama Mami Lin, tolong jadwal saya diganti sama orang lain lah. Mami Lin cuma tanya, apa nyok? Aduh, tak istirahat. Tapi Mami Lin peka. Saya tidak pernah cerita masalah saya cuma bilang tolong carikan orang untuk mengganti. Kaiso nyok. Ojo kalah mbek iblis kon. Bisa tahu. Iku akal-akalane iblis. Jangan kalah sama masalah. Itu memang kesukaannya iblis, Bapak Ibu, untuk menipu kita. Untuk membuat kita itu melihat masalah itu gede kayak ini. Iblis itu memang kepingin kita itu supaya mempercayai bahwa masalah yang kita hadapi itu lebih besar daripada Tuhan kita. Padahal firman bilang apa? Hidup oleh karena, bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kita harus mempercayai firman lebih dari kenyataan yang kita hadapi. Kita ini harus lebih memilih untuk percaya janji-janji Tuhan yang ajaib daripada apa yang kita lihat sekarang ini. Mungkin kita ini duit kurang. Janji Tuhan bilang apa?
Tuhan akan mencukupkan apapun yang kita perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Ada amin. Mungkin kita sedang mengalami sakit. Percayalah Tuhan sudah dihancurkan supaya oleh bilur-bilur Tuhan kita sembuh. Kita mengalami takut. Firman Tuhan bilang apa? Tuhan memberi kita roh yang membangkitkan kekuatan, agape dan damai sejahtera. Mungkin kita mengalami hal yang buruk, percayalah, yang buruk sekalipun Tuhan pasti ubah jadi baik. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Apapun persoalan kita, semua ada jawabannya di firman Tuhan. Pilih untuk mempercayai firman lebih dari kenyataan. Jangan salah respon. Jangan hadapi masalah dengan pahit. Jangan sampai kita kecewa sama Tuhan. Amin. Jangan jadi seperti pemilik babi, mengusir Tuhan. Ya, gandoli firman Tuhan. Tuhan Yesus baik. Jadi sekarang itu yang membuat permasalahan itu loh. Pada waktu kita mengalami masalah terus kita nggak melihat pertolongan Tuhan. Kalau kita doa nggak ngerasa Tuhan, pertanyaannya apakah kita masih percaya bahwa Tuhan baik? Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan itu hidup? Ini pertanyaannya, ini peperangan yang harus kita hadapi. Jadi gini Bapak Ibu ya, pada waktu kita nggak melihat matahari, percayalah matahari itu masih ada. Waktu kita nggak melihat pertolongan Tuhan, percayalah Tuhan itu tetap hidup. Waktu kita nggak ngerasa Tuhan, waktu doa kita nggak ngerasa Tuhan, percayalah Tuhan tetap ada di pihak kita. Amin. Tuhan hadir dan tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah akan hal itu. Percaya, pokoknya percaya wis. Tuhan hidup, Tuhan sayang sama kita. Amin. Kalau nyawa dikasih, sing lain juga pasti diberikan. Ada amin. Ini firman loh. Jangan bingung sama utang. Yang punya utang banyak ya saya. Cok bingung nak di utang, cok bingung di utang. Percaya pasti lunas. Amin. Saya adalah kepala, jalan saya terus naik, hutang pasti lunas. Amin. Sing amin paling banter saya. Paling akeh mungkin ya. Aduh, tapi saya percaya Tuhan itu tidak pernah tidur. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong Bapak Ibu. Jadi saya ini pernah merenung ya, Tuhan, orang seperti saya ini loh, saya jamin lagi pikir-pikir tuh tidak pantas untuk melayani Tuhan. Tidak pantas belas. Tidak ada yang bisa saya banggakan Bapak Ibu. Pintu pelayanan terbuka pada saat saya mengalami masalah yang berat. Waktu saya mengalami hancur hati, baru pintu pelayanan terbuka. Dan kalau dipikir-pikir wis tidak ono pantas barbar belas. Utangi akeh, dituntut masuk penjara, sering jatuh dalam dosa, ngawur-ngawur lah saya ini dulu. Saya merenung kok gitu ya kok, tapi dari minggu ke minggu, cuma sekarang ini di AOC hari Kamis, dari minggu-minggu itu selalu diminta sana sini. Ya sudah, saya tetap melayani, saya putuskan untuk tetap melayani, sekalipun nggak pantas ya. Jadi saya ini merenung, Tuhan, orang kayak gini kok mau pakai loh Tuhan ya. Dan suatu saat itu ada jawaban dari hati. Keluar seperti ini Bapak Ibu. Iya, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang pantas untuk melayani Tuhan. Tidak ada satu orang pun dari kita yang pantas melayani Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan Tuhan itu raja di atas segala raja. Tuhan pencipta langit dan bumi, dan siapa saya? Siapa kita? Mau melayani Tuhan yang hebat. Tidak ada yang pantas. Tuhan cuma bilang, kalau sampai kamu dipilih untuk melayani Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau sampai kita semua dipilih untuk melayani Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Jangan pernah sia-siakan kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Bagi saya pribadi Bapak Ibu, pelayanan itu bukan suatu beban, tapi suatu kehormatan. Saya pernah diundang di kaki gunung, berapa jam perjalanan. Tahu Bapak Ibu, yang hadir cuma 5. Pak Gembala, Bu Gembala, anak, berarti jemaatnya piro? Loro. Tapi Tuhan tetap hadir.
Saya sharing gini, Tuhan hadir dengan kuat. Sampai selesai ibadah pun mereka tidak mau pulang, mereka tanya-tanya terus firman. Sebuah kehormatan bagi kita untuk melayani Tuhan. Penari-penari ini loh, healing loh. Semua hanya untuk Tuhan. Yes. Kalau kita masih dipakai untuk melayani ini, itu hanya kemurahan Tuhan. Yang nampak di sini, yang tampil di sini, percayalah, semua untuk Tuhan. Bahkan yang nggak nampak, nggak pernah tampil, juga ingat semua untuk Tuhan. Amin. Otin, nah, halo Otin, Cinga juga. Bapak Ibu tahu Otin? Nggak pernah tampil loh. Saya percaya nggak semua tahu dia, tapi dia ada pendoa. Saya percaya nama Bapak Ibu semua didoakan. Lek nggak datang pasti diteleponi. Ayo datang. Adri datang, ada Sasa loh. Ada Koninoto ini mau bicara. Bagus. Minggu Kamis lalu saya duduk di sini. Otin bongkar duit. Saya bilang, Otin, Kamis depan gak usah telepon, saya pasti datang. Oh iya. Loh ya pasti teko saya sing pembicara. Aduh, Tuhan Yesus baik. Beliau ini luar biasa loh Bapak Ibu. Sekalipun di belakang layar tapi dampaknya luar biasa. Saya harus terima kasih loh yang membuat ini semua berjalan baik juga aslinya ya ini Otin. Maju. Otin. Bisa semaput di sini nanti. Terima kasih Otin. Terima kasih Cinga. Tuhan baik. Mana ya tadi? Oh ya ingat, kalau sampai kita dipakai untuk melayani Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Bagi yang belum melayani, mulai melayani. Amin. Melayani itu bukan berarti harus khotbah, harus nari, harus joget. Melayani itu apapun yang kita lakukan bukan untuk diri sendiri. Kita lakukan untuk orang lain itu melayani. Mungkin kita doa ya doakan orang-orang lain. Memberi makan yang tidak mampu, ya. Beritakan kebaikan Tuhan. Coba buka Filemon 1 ayat 6. Coba kode ini. Oh, Kak Noti. Filemon 1 ayat 6. Saya bacakan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Gini Bapak Ibu, saya ya aslinya ya waktu baca ini gak ngerti. Saya baca berkali-kali berulang-ulang sampai Tuhan kasih pemahaman. Ada yang ngerti ini? Sekali baca langsung ngerti? Pasti ngerti Oti ya. Gini, tak cerita langsung ya. Firman ini bilangnya seperti ini. Sadarilah yang baik yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, dan pakai yang baik ini dalam hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita tambah jami. Nah, tak ulang lagi. Jadi firman itu bilangnya seperti ini. Saya baca di bahasa Inggris, terjemahan lain, aja sampai ada satu konklusi yang bunyinya seperti ini. Sadarilah apa yang baik dalam hidup kita, dan pakai yang baik dalam hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan, supaya iman kita tambah efektif. Nah ini ayat ini ya. Jadi gini Bapak Ibu, ayat ini bilang sadarilah apa yang baik dalam hidup kita. Seringkali kita ini cuma sadar yang buruk dalam hidup kita. Memang itu perlu supaya kita tidak jatuh ke dosa yang sama berulang-ulang. Tapi ayat ini bilang apa? Sadarilah semua yang baik dalam hidup kita, yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, dan pakai yang baik ini untuk memuliakan Tuhan. Sederhana, seperti saya ini senang berbagi firman. Dari dulu saya ini senang berbagi firman.
dan saya pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Saya tidak tahu loh kalau Tuhan sampai pakai saya dari gereja ke gereja. Saya tidak pernah terpikir ya untuk bisa khotbah di depan mimbar. Tidak pernah, itu bukan pikiran saya. Saya dulu kalau ngomong di depan banyak orang yo bisa semakut. Tapi Tuhan ubahkan sampai iman jadi efektif, sampai bisa gitu. Bisa paham ini? Sudahkah Bapak Ibu tahu yang baik dalam hidup Bapak Ibu? Mungkin yang senang masak misalnya, pakai keahlian masak kita untuk memuliakan Tuhan. Misalnya ada yang kalau ngomong semua orang dengar, itu apa? Itu panggilannya pemimpin. Pakai yang baik itu untuk memuliakan nama Tuhan. Pimpin banyak orang supaya datang kepada Tuhan. Apalagi, aku seneng udah komputer. Pakai keahlian itu untuk memuliakan nama Tuhan. Aku seneng mereksoi orang, dokter, Pak dokter. Pakai dokter itu, keahlian dokter itu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Apapun yang baik, mulai sadarilah. Kalau belum tahu, mulai hari ini, ayo tulis apa yang baik yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Mulai kembangkan. Pastikan itu kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ada amin. Seneng nyanyi, wis nyanyi untuk Tuhan. Senang berbagi makanan, ya sudah, bagikan makanan untuk memuliakan nama Tuhan. Mas bro, aku senang tawuran, ya wis, pakai tawuran untuk juara dunia, untuk memuliakan nama Tuhan, betul? Mungkin ada yang bilang, mas bro, aku senang nonton film porno, itu bukan yang baik, ya. Yang baik pastikan kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mas bro, rambutku ireng, ganteng. Pakai untuk memuliakan nama. Yo apa cara yo? Pokok intinya semua yang baik catat, pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ada amin? Amin. Jadi firmannya seperti itu. Jadi ya, waduh mas bro, aku kok kepingin nyanyi yo, tapi suaranya gak enak. Jangan minder, latihan terus. Jangan maksa, wes kowi, aku pin BR wes, tak ganti nih awakmu. Tapi suara ini belum latihan, ya enggak bagus ya. Latihan dulu, latihan. Jadi sesuai dengan tempatnya Bapak Ibu ya. Amin. Mulai bukan berarti Tuhan enggak pakai loh suara jelek itu. Ya. Saya percaya suara jelek Tuhan bisa ubah jadi baik. Amin. Tapi ya tahu diri ya. Mungkin saya sama gak iso guyu. Aku mau menjadi terima tamu. Tahu sama di wong iki. Jafet. Oke. Nyanyi musik ini. Mana ya Fet? Gak ono. Dirasani ae. Saya itu masih ingat Jafet ya. Itu saya tahu nggak bisa senyum. Kalau saya suruh senyum tuh sulit. Gitu sulit. Kok ambil? Siapa oting ya disuruh jadi penerima tamu? Heran saya apa? Saya menyuruh. Iya. Pakai celana doreng, jaket doreng, pakai bandana merah putih, kayak tentara. Ambil mencucu. Shalom. Betul ya kau ya? Duduk no batukmu, tak tem. Suhu. 36, masuk. Saya ingat Yafet. Orang kalau sudah kenal Yafet ya kita ya sadari gitu ya. Tapi kalau orang baru pertama kali datang ketemu Yafet itu ya bingung ya. Kita ini mau cari Tuhan tapi kok ketemu tentara. Jadi maksudnya tempatkan diri kita mau melayani yo sing pada tempatnya lah Bapak Ibu yang maksudnya. Terus gini ya. Aduh, Tuhan baik, sehat kuat. Ampuni saya, Tuhan. Yafet, maaf ya, Pak. Tak rasa nih, Tuhan. Tapi dia tuh sering godain saya loh Bapak Ibu aslinya itu. Sering ke rumah itu. Oke, kita jadi gini. Coba kita pelajari sekarang tentang Musa. Nah, ini ya. Musa. Bapak Ibu tahu Musa? Bapaknya Musa sama namanya? Amram.
Musa punya ya Amram dan Yokebed ya. Jadi Musa ini saudaranya Harun. Bapak Ibu tahu, Musa ini orang yang hebat. Dari kecil orang Israel lahir dipungut sama putri Firaun. Dibesarkan sama Firaun, diajari semua yang terbaik dari Mesir. Sampai firman bilang apa? Coba kita buka Kisah 7 ayat 22. Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Berarti Musa ini orang hebat Bapak Ibu. Ya, betul-betul jami. Ngomong jami, memimpin orang juga jami. Makanya sampai dibilang berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Tapi pertanyaan saya, apakah Musa dipakai Tuhan pada waktu Musa hebat-hebatnya? Enggak. Umur 40, Musa itu hebat dan sangat perkasa. Tapi Tuhan tidak bisa pakai Musa. Musa tahu nggak panggilannya? Tahu. Musa sejak lahir, sejak muda itu tahu panggilannya Musa. Musa ini dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Musa ini bakal dipakai Tuhan untuk menghadap Firaun dan ngomong sama Firaun, "Let my people go." Musa tahu ini. Tapi Tuhan tidak bisa pakai Musa pada waktu Musa hebat-hebatnya. Sampai ya Musa ini nggak sabar, kepingin mengangkat dirinya sendiri. Betul ya? Sampai membunuh orang Mesir di hadapan orang Israel supaya orang Israel ini tahu siapa dia. Sampai dibilang gini loh, sampai orang Israel bilang gini, "Siapa engkau menjadi pemimpin yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami?" Musa dengan kekuatannya mencoba untuk meninggikan dirinya sendiri. Percayalah Bapak Ibu, pengangkatan itu datangnya dari Tuhan. Amin. Jangan sampai kita merasa hebat mengangkat diri kita sendiri. Wah, aku iso khotbah, angkat aku kowi, kalau jadwal aku sing akeh. Pengangkatan datang dari Tuhan. Jujur loh, saya tidak pernah minta loh saya berdiri di depan ini sama kowi. Kowi yang milih, kok kowi kok moro-moro kok. Tanya enggak tahu. Pengangkatan datangnya dari Tuhan, Bapak Ibu. Saya gini ya, saya tahu saya jaga hati ini betul. Jangan sampai saya ini sombong. Jadi pada waktu saya keliling dari gereja ke gereja, saya tahu saya nggak boleh sombong. Makanya saya nggak pernah posting di sosial media. Saya nggak pernah pamer-pamer ke orang bahwa saya khotbah. Oi, shalom. Silakan duduk. Yafat, senyum. Wah. Aduh, bersyukur. Jadi ingat Bapak Ibu, pengangkatan itu datangnya dari Tuhan. Jangan merasa kita ini hebat terus kita minta diangkat sama manusia. Ingat itu. Jadi saya masih ingat ya, saya tidak pernah pamer kalau saya ini bisa khotbah. Saya tidak pernah pasang posting di Facebook, Instagram, apa-apa, tidak pernah sama sekali. Bertahun-tahun. Tapi ya hati ini loh ya aneh. Sampai satu ketika saya ini yo kepingin lek teman-teman saya ini yo tahu lek aku iso khotbah. Nah, jadi gini, ini pikiran gak karuan. Terus aku tak pamer aja. Jadi gini, teman saya gereja itu tidak ada yang tahu. Jadi pada waktu itu ada persekutuan doa itu FD, Family Altar dulu, FA ya, FA. Yang datang itu kira-kira sedikit, tidak sampai 15, ya kira 12, 13 itu. Saya ini kepingin menunjukkan kepada mereka saya itu iso khotbah. Wah ini pikiran sombong ini keluar. Jadi saya tahu, saya akhirnya datang dan saya tahu kalau nanti itu bakal ada seksi yang namanya kesaksian. Siapa yang mau bersaksi? Ayo gitu ya. Wah, boleh pas diceluk aku sing khotbah. Wah gitu ya. Bapak Ibu pada waktunya itu ya, saya masih ingat sekali. Saya khotbah hanya kepingin pamer, ya. Jadi saya waktu itu, siapa yang mau bersaksi? Saya langsung berdiri, saya angkat HP saya. Ini kan bahan khotbah semua. Bahan khotbah kan ada di sini semua tuh ya. Cuma ini sebagai penonton aja. Saya mulai khotbah.
Dan tahu apa yang terjadi? Ketika kata pertama saya mau ucapkan, tiba-tibanya pikiran itu kosong plong. Nggak iso mikir belas. Nggak ada satu bahan khotbah pun yang bisa saya ucapkan. Malu saya. Lapo ngadeg-ngadeg dewe. Jadi peninggian itu datangnya dari Tuhan. Saya kepingin pamer juga iso. Saya bisa khotbah ini gara-gara Tuhan. Bukan gara-gara saya hebat dan pintar. Kalau saya kepingin pamer pasti gak iso. Kalau bukan Tuhan, saya tidak mungkin berdiri depan sini nyampe no firman. Ini semua karena Tuhan. Amin ya. Saya ingatkan lagi, ojo sombong. Kalau kita dipakai Tuhan, jangan merasa kita hebat. Amin. Jadi Filipi 1 ayat 6 ini, Bapak Ibu harus ingat apa yang baik pakai untuk memuliakan nama Tuhan, supaya iman kita tambah syami. Ya, jadi Musa ini cerita Musa ya. Kapan Musa dipakai sama Tuhan? Ketika sudah gak iso apa-apa. Ngomongnya gak bisa, disuruh menghadap Firaun untuk ngomong gak bisa. Mimpin orang juga gak bisa. Umur 80 baru dipakai sama Tuhan. Tahu ya ceritanya ini ya? Ini jelas. Jangan pernah kita meninggikan diri kita sendiri. Kalau belum ada undangan datang untuk khotbah, masuk ke kamar doa. Doa dan doa. Belum dipakai untuk tampil di depan umum, masuk ke kamar doa. Minta sama Tuhan. Jangan sampai kita meninggikan diri kita sendiri. Seperti Musa ini ya. Buktinya sudah ada. Direndahkan sama Tuhan. Sampai gak iso apa-apa, baru dipakai. Supaya apa? Supaya hanya Tuhan saja yang ditinggikan. Bukan kuat gagah, tapi segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Ada amin? Dan ini juga salah satu yang membuat manusia, orang itu nggak bisa bertumbuh. Ya, sifat sombong ini. Oke, ini ya, kita coba. Lukas 13 ayat 8. Saya ceritakan ini ya Bapak Ibu. Ini kisah ada pohon. Pohon itu tidak berbuah. Terus sama yang punya tanah mau ditebang. Terus tukang kebunnya bilang, ojo Tuhan, ojo. Biarkan saya kasih apa Ibu? Pupuk. Betul? Tertulis apa? Pakai pupuk sih, ben tumbuh. Nah ya, berarti tidak bisa tumbuh. Salah satunya mungkin karena kurang pupuk. Coba Kak Novi, bahasa Inggrisnya bisa? Pupuk itu apa sih? Di bahasa Inggrisnya bukan pupuk aslinya. Tahu apa? Hah? Itu? Maaf kata, dung. Tahu dung? Kotoran. Tahu kotoran? Maaf kata bahasa Jawa apa? Telek. Pohon tidak berbuah, salah satunya adalah mungkin kurang telek. Apa itu telek? Kita buka di Filipi 3 ayat 7. Sorry, bukan mau ngomong kotor, tapi ini bahasa sederhana. Diganti-ganti supaya sopan, pupuk ya. Aslinya bahasa Inggrisnya dung, kotoran Bapak Ibu. Saya bacakan ya, Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ini Paulus yang ngomong, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena apa? Pengenalan akan Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Sampah, supaya aku memperoleh Tuhan Yesus Kristus. Sampah bahasa ini apa? Bahasa Inggrisnya Pak Kanwi? Dung. Jadi gini Bapak Ibu ya, Paulus tahu betul, Paulus selamat bukan karena perbuatan baik. Paulus tahu betul bahwa perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita. Perbuatan baik kita tidak membuat kita menjadi benar. Yang membuat kita selamat itu apa Bapak Ibu? Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Yang membuat kita benar ini apa?
Tuhan Yesus. Bahkan kita bisa percaya kepada Tuhan itu juga karena Tuhan Yesus. Jadi ujung-ujungnya yang menyelamatkan kita itu adalah Tuhan Yesus, bukan perbuatan baik kita. Ini Paulus bilang, semua aku anggap rugi, semua aku anggap sampah. Yang dianggap sampah ini apa? Perbuatan baiknya Paulus. Paulus bercerita di ayat-ayat sebelumnya bahwa Paulus itu ahli Taurat. Paulus pelaku hukum Taurat dulunya. Bahkan rela menyakitin orang untuk menggenapi hukum Taurat loh. Tapi pada waktu ketemu dengan Tuhan Yesus, semua itu dianggap sampah. Semua itu dianggap telek katanya. Dan telek inilah ditaruh di bawah pohon supaya bisa bertumbuh. Amin Bapak. Coba kita baca lagi ayat 9. Semua aku anggap sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Tuhan bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena apa? Mentaati hukum Taurat. Paulus tahu dia tidak bisa jadi orang benar karena menjadi pelaku hukum Taurat. Paulus tahu yang membenarkan Paulus adalah Tuhan Yesus. Melainkan apa? Dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Tuhan anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Sederhana Bapak Ibu, perbuatan baik tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang menyelamatkan kita itu adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Ada amin. Saya berapa waktu yang lalu sekolah, tesis yang saya tulis ya tentang ini. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Paulus tahu akan hal ini. Makanya semua perbuatan baik Paulus dianggap telek. Bapak Ibu, di kitab Yesaya perbuatan baik itu seperti apa? Kain lara. Tahu kain lara itu? Kain softek yang penuh dengan darah itu. Jadi ya, Mas Bro, kok rada bingung ya? Tadi di Filipi 1 ayat 6 disuruh berbuat baik untuk memuliakan Tuhan. Sekarang di ayat ini bilang perbuatan baik koyok kotoran. Ya apa ini? Bingung gak? Hah? Apa? Jadi gini Bapak Ibu ya, memang betul kita ini harus pakai semua yang baik dalam hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Pakai semua yang baik yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Tapi kalau kita sudah melakukan semua itu, ingat, ojo sombong. Jangan merasa kita sudah berbuat baik bagi Tuhan. Jangan merasa berjasa. Jangan merasa hebat Bapak Ibu. Karena semua perbuatan baik itu di hadapan Tuhan itu seperti kotoran, kain lara. Pada waktu kita letakkan itu bawah pohon, percayalah pohon juga pasti bertumbuh dan berbuah. Ada amin. Betul kita harus berbuat baik. Betul kita harus memuliakan nama Tuhan dengan perbuatan baik. Tapi kalau kita sudah berbuat baik untuk Tuhan, ojo sombong. Jangan merasa hebat. Tuhan, aku sudah melakukan ini, melakukan itu, endi berkati. Ya. Percaya, waktu kita melayani Tuhan, tidak usah Tuhan kita minta-minta, Tuhan tahu. Jujur Bapak Ibu, saya percaya hutang saya pasti lunas. Dalam waktu dekat pasti lunas. Masalah yang saya hadapi pasti beres. Bukan karena kuat gagah saya, tapi karena Tuhan. Bukan karena saya melayani terus Tuhan bereskan, tapi saya percaya semua karena kemurahan Tuhan. Saya terus gandol sama Tuhan. Saya terus berharap sama Tuhan. Amin. Wes, aku nintek yo. Belum. Lanjut. Sampai besok. Genah, gak luwe lah. Oke, ini nih, lanjut lagi. Berapa waktu yang lalu ya, saya ini ditelepon sama teman lama. Teman lama ini ngalor ngidul ngomongnya, ternyata dia bilang,
Patri, saya ini mau minta pendapat. Nah, saya baru sadar. Dia ini minta pendapat tuh artinya apa? Minta konseling. Nah, ya. Teman saya ini, sebut aja katanya namanya apa? Apeng misalnya ya. Dia itu tanya sama saya, minta pendapat, dan pada waktu saya ngerti bahwa dia ini mau konseling sama saya langsung doa, Tuhan tutup bungkus saya ini dengan darah Tuhan Yesus. Jangan sampai yang buruk itu saya juga melong ngrasano. Iki wis sumpek ditambahi maneh tambah sumpek lah. Wis tak tutup bungkus. Tolong kasih saya hikmat, kasih saya jalan keluar supaya ini jadi saluran berkat. Jadi bagi si Apeng ini. Cerita ngalor ngidul, saya baru tangkep bahwa Apeng ini kepahitan. Jadi ceritanya gini Bapak Ibu. Dia ini pemain musik yang hebat dan handal. Dipanggil sama hamba Tuhan di kota lain. Jadi disuruh pindah dengan iming-iming dibayari dengan bayaran yang cukup besar. Pindahlah mereka, sak bojoe, sak anak, iku kabeh wis mudik gitu. Pindah. Setelah pindah, betul dibayari. Berarti bukan pelayanan ya namanya. Gajian. Ya memang perlu karena punya handal. Terus Covid. Waktu Covid mulai gak dibayari. Yang dulunya disewakan rumah mulai gak disewakan, disuruh keluar. Dilontang-lantung gak dianggap. Padahal sudah pindah saat keluarga. Akhirnya apa? Pahit. Nah ini ngerti. Golek bolo aku gak mau jadi bolo deh. Saya gak mau pahit. Waktu dia kayak gitu saya ngerti ya. Saya itu dikasih hikmat. Langsung saya diingatkan cerita tentang Daud. Ya, jadi gini Bapak Ibu. Tahu Daud? Tahu. Bahasa Inggrisnya apa? David. Saya ini kalau dengar kata David ini wegen. Saya ngutang biar aku gak beda. Wong Kristen. Jadi kalau cerita bahasa Indonesia Daud, ya bukan David, Daud. Tapi saya doa supaya dia berhasil dan bayar utangnya ke saya. Saya percaya, sekarang sudah mulai pulih dan mulai bayar. Bersyukur, saya nggak pahit. Saya sampai pernah loh, semua punya pikiran gini ya. Kok David, kamu tak melon asuransi ya? Nanti lewat 1 tahun tak pateni kon. Pikiran jangan ditiru. Ya, kita cerita Raja Daud. Tahu Raja Daud? Dia menjadi raja. Dan kalau raja punya penasehat, betul? Ya. Salah satu penasehatnya Daud, ada yang tahu siapa namanya? Siapa? Ahitofel. Betul ya? Ahitofel tercatat di Alkitab penasehat Daud yang hebat. Omongannya seperti omongannya Tuhan katanya. Ngomong mangap koyok suara Tuhan katanya. Ya, berarti apa? Bijaksana, betul? Hebat ini orang ini. Tapi apa yang terjadi? Waktu Daud diberontak sama Absalom, Ahitofel milih siapa? Absalom. Tahu kenapa? Orang hebat, orang bijaksana, tapi salah milih. Kenapa? Nah, ada yang tahu? Tahu ya? Itu tahu. Tahu siapa Ahitofel? Ahitofel itu ternyata engkonge Batseba. Tahu Batseba siapa? Batseba itu bojone Uria. Tahu Uria siapa? Uria itu pahlawannya Daud. Orang deket sama Daud, rela mati buat Daud, berperang gila-gilaan hanya untuk Daud. Tapi apa yang Uria dapat? Dipateni oleh Daud. Bojone dipek. Dan Ahitofel tahu akan kebenaran ini. Tahu aibnya Daud, makanya Ahitofel pahit. Coba kita lihat dari sisi Ahitofel. Pantas nggak Ahitofel untuk pahit? Menurut saya pantas. Melihat sikapnya Daud kayak bajingan, pantas kepengin dipateni sama Ahitofel itu. Serius ini. Tapi pertanyaannya sederhana. Apakah firman mencatat Ahitofel adalah orang yang disayang Tuhan?
Enggak loh. Tertulis Daud orang yang dikenan sama Tuhan. Sikapnya kayak bajingan, tapi tetap Tuhan sayang. Ayo Bapak Ibu. Ada orang-orang yang membuat kita ini pahit. Ada masalah yang tidak kita minta datang, membuat kita pahit. Tapi pelajari tentang kisahnya Ahitofel ini. Ahitofel memilih pahit, ujung-ujungnya apa? Mati, bunuh diri. Saya tidak nyalain Ahitofel loh kalau pahit. Cucune dirabi, bojone dipateni, padahal bojone itu deket dengan Daud. Kok tego ada raja kayak gitu. Tapi Alkitab mencatat apa? Tetap Daud adalah orang yang dikenal Tuhan. A man after my own heart, katanya Tuhan. Sikapnya kayak bajingan. Saya bilang sama si Apeng ini, nama samarannya, Apeng, jangan kamu pahit sama hamba Tuhan. Jangan kamu jamah hamba Tuhan. Sekalipun kamu pahit, sekalipun kamu dicampakkan begitu saja, tetap hargai dan hormati. Lihat kisahnya Ahitofel, langsung dia madeg. Ya Patri, aku mau bertobat. Pahit itu orang. Betul kita pahit sama orang-orang ya. Tapi jangan sampai kepahitan kita membuat kita binasa. Pilih untuk mengampuni. Pilih untuk mengampuni. Sekali lagi saya ingatkan, jangan turuti hawa nafsu kita. Jangan beli asuransi untuk David untuk supaya dibunuh. Ya, pilih untuk mengampuni. Doakan. Karena Daud juga berbuat seperti hal yang sama. Daud punya kuasa untuk membunuh Saul. Betul? Tapi tetap Daud tidak mau menjamak orang diurapi Tuhan. Tetap Tuhan bela, sekalipun salah perbuatannya bejat kayak gitu. Makanya di Mazmur 51 tertulis apa? Ditegur sama Nabi Nathan, Daud langsung bertobat. Daud langsung bertobat. Ini sikap yang Tuhan suka. Waktu mengalami kita salah, cepat bertobat. Amin. Cepat bertobat, minta ampun. Persembahan yang tidak pernah bisa Tuhan tolak adalah persembahan apa? Hati yang hancur. Mazmur 51 tentang pertobatan Raja Daud. Jangan pahit Bapak Ibu. Hati-hati dengan yang namanya pahit. Saya pernah pahit. Pahit tidak akan membawa kita kemana-mana. Lepaskan pengampunan. Percaya Tuhan pasti pulihkan. Dan buktinya apa? Batsheba diangkat menjadi permaisuri loh. Betul? Anaknya Batsheba yang diangkat menjadi raja, Salomo namanya. Bukan Adonai. Adonia apa Adonai? Adonia. Wah, yang ambil. Harusnya itu kan Adonia. Tapi tetap Tuhan pilih Salomo dari Batsheba. Rodok, tidak masuk akal cerita ini. Yang tidak pantas malah dibuat pantas. Itu namanya apa? Anugerah. Tidak pantas ini melayani, tapi tetap Tuhan pantas-pantas. Semua karena kemurahan. Amin. Ada amin? Amin. Saya ulangi lagi. Pakai semua yang baik untuk memuliakan nama-Nya. Yes. Kalau sudah pakai, kalau sudah baik, kalau sudah berbuat baik untuk Tuhan, ojo merasa berjasa. Ya. Taruh itu di bawah kaki Tuhan, supaya kita menjadi tumbuh dan berbuah. Amin. Yang terakhir saya ingatkan, ojo pahit. Kalau ada kepahitan, lepaskan pengampunan. Amin. Ditipu orang, lepaskan pengampunan. Ojo ditukono asuransi. Ya, lepaskan pengampunan. Ayo bangkit berdiri.